teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Ivan selaku Wakil Pelaksana Program Mentoring, ingin memulai mata kuliah Ekonomi Mikro yang diampu oleh kami Syakarin. Kepada kami Syakarin, boleh dipersilakan. Oke, terima kasih ya Ivan ya. Sebelumnya selamat sore teman-teman semuanya. Apakah suaraku terdengar dengan jelas? Tegar, Kak. Jelas, Kak. Oke, makasih banyak ya teman-teman atas responnya. Eh, Sebelum kita mulai, perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama aku Michelle Karin. Aku mahasiswi semester 5, jurusan manajemen, angkatan tahun 2020. Jadi ini sebenarnya bukan kali pertama aku mengampu mentoring ekonomi mikro. Jadi ini udah kedua kalinya ya teman-teman. Periode kemarin, angkatan tahun 2021, which is itu Kak Ivan ya. Mungkin Kak Ivan masih ingat mentornya sama aku. Kemudian kalian 2022. Oke, pengalaman lainnya aku salah satu asisten dosen mata kuliah manajemen keuangan lanjutan ya. Mungkin nanti teman-teman akan ketemu di semester 3 ataupun 4 kalau teman-teman narik ya. Oke. Jadi hari ini aku bakal bahas 3 soal teman-teman. Di sini aku juga udah menyiapkan jawabannya. 3 soal ini adalah manajemen mentoring ekonomi mikro gitu ya. Ini adalah salah satu soal dari UTS angkatan aku kayak gitu. Jadi nanti teman-teman UTS dari ekonomi mikro sendiri kalau angkatan tahun aku itu ada 2, ada pilihan ganda dan juga esai. Di sini akan aku fokuskan kepada esai karena esai juga lumayan tinggi bobotnya sekitar 40%, tapi aku nggak tahu ketentuan yang sekarang berapa persentase bobot untuk esai dan apakah masih ada pilihan ganda aku nggak tahu, tapi nggak apa-apa teman-teman, kita tetap belajar aja dari angkatan tahun aku gitu ya. Oke, kita mulai dulu. Diketahui data permintaan barang A atau quantity A, permintaan barang B atau quantity B, dan permintaan barang C atau quantity C ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut. Jadi ini soalnya, kemudian pertanyaannya, berapakah besarnya nilai elastisitas harga barang C untuk bulan Februari terhadap Maret? Jelaskan arti ekonominya. Oke. Sebelumnya aku disclaimer terlebih dahulu bahwa cara mengajar aku ini jawabannya itu berdasarkan ajaran dari salah satu dosen ekonomi mikro kita yaitu Pak Maris. Jadi aku ngajarnya versi Pak Maris ya. Oke, kita mulai. Berapa besarnya nilai elastisitas harga barang C untuk Februari terhadap Maret? Nah, di sini aku menggunakan rumus Q2 dikurang Q1 per Q2 ditambah Q1 dibagi 2 per P2 dikurang P1 per P2 ditambah P1. Nah, mungkin teman-teman bingung ya. Oke, aku jelasin Q2 di sini apa sih? Q2 di sini adalah quantity kedua atau quantity dari barang kedua dikurang quantity barang pertama per quantity 2 ditambah quantity 1 dibagi 2 dan P di sini adalah price atau harga. Nah, kan yang ditanya adalah harga barang C terhadap bulan Februari terhadap Maret ya teman-teman. Februari terhadap Maret. Nah, di sini aku udah siapin jawabannya. Nah, jawabannya itu 105 dikurang 115. Dari mana Ci 105 ini? Kita lihat, dia bilang bulan Februari terhadap Maret. Kita cari di sini. Maret, Februari. Berarti 105 dikurang 115. 105 dikurang 115 per Q2 sama Q1-nya tetap. Berarti 105 ditambah 115 dibagi 2. Kita lanjut, P2 dikurang P1 per P2 ditambah P1 dibagi 2. P2-nya berarti bulan Maret. P2 itu berarti price yang berarti 18 dikurang 16. Berarti 18 dikurang 16 per 18 ditambah 16 dibagi 2. Nah, kalau pengerjaan ini yang di dalam kurung terlebih dahulu ya teman-teman yang dikerjain. Sehingga aku dapat minus 0,0107 karena dia elastisitas harga ya. Karena dia elastisitas harga, maka harus dimutlakan. Artinya dia nggak boleh minus. Jadi kalau dia hasilnya minus, udah pasti ya, elastisitas harga itu sudah pasti hasilnya minus, tapi harus dimutlakan. Artinya dia harus menjadi positif. Kayak gitu. Sehingga arti ekonominya dia termasuk inelastis. Kalau dibuat kata-kata, jika harga barang C naik 1%, maka jumlah permintaan akan barang C turun 1,07%. Begitu juga sebaliknya,
dengan asumsi ceteris paribus. Ini adalah penjelasan arti ekonominya, teman-teman. Ada yang mau ditanya? C itu naik 1% Ya. gimana ya maksudnya? Oke, jika harga barang naik 1% ini merupakan hukum dari ceteris paribus. Jadi ini bukan aku sendiri yang menentukan. Untuk naik 1% itu adalah hukum dari ceteris paribus. Jadi kalian tinggal menyesuaikan aja. Kalau dia harga barang C, berarti kamu tulis barang C. Kalau dia harga barang A, berarti dia tulis barang A. Paham? Paham. Oke. Iya, sama-sama. Nah, aku mungkin kalian bingung ya, kenapa sih, Ci? Kan ini Februari terhadap Maret. Tapi kenapa yang Cici kurangin itu Maret dulu, baru Februari? Kita lihat teman-teman, Q2 itu artinya bulan kedua. Bulan kedua yang disebut Februari atau Maret? Bulan Februari kan bulan pertama. Iya, Maret. Berarti Q2 itu adalah bulan kedua atau bulan yang disebutkan kedua kali. Atau Februari terhadap apa? Kalau terhadap misalnya aku kasih contoh, Januari terhadap April. Berarti Q2-nya itu Januari apa April? April. Paham ya teman-teman? Paham, Ci. Oke. Begitu juga dengan price-nya teman-teman. Kalau di sini kan price-nya P2. Berarti bulan kedua yang disebutkan itu apa? Maret. Berarti kita cari P2 Maret 18. Gitu. Mungkin teman-teman kebingungannya di situ. Jadi Q2 ini ingat aja. Yang kedua disebut apa? Oh, Maret. Berarti kuantitinya Maret dulu yang disebut. Atau Maret dulu yang dikurang dengan yang bulan pertama atau Februarinya. Kayak gitu. Kalau misalnya Maret terhadap April, Januari terhadap Februari, berarti Q2-nya berapa? Januari terhadap Februari, Q2-nya berapa? Januari. Ya, maksud aku angkanya berapa Q2-nya? Kalau Januari dikurang 15 dikurang 120. Iya, aku asumsikan teman-teman paham ya. Kita lanjut ke yang B. Berapa besarnya nilai elastisitas harga barang A? Oke, untuk bulan Maret terhadap April. Oke, langsung konsen ke yang belakang. Bulan apa yang disebut? Bulan April. Berarti dia yang menjadi Q2. Ada yang tahu nggak Q2-nya berapa? Maret terhadap April, tapi dia barang A loh. Ingat, barang A Maret terhadap April. Barang A Maret terhadap April. Berarti Q2-nya berapa? 80. Ya, dikurang 84. Oke, paham ya teman-teman ya? Paham, Ci. Keren banget sih ya ini anak TSM sih. Aduh. Oke, berarti 80 dikurang 84. Untuk harganya berarti kita menggunakan harga PA. Ya, ada yang tahu nggak berarti berapa sih PA-nya, berapa dikurang berapa? Harga barang A. Berapa? Maaf. 25 kurang 25 dikurang 23. Sip. 25 dikurang 23. Oke, bener ya teman-teman ya. Kita coba deh. Bener. 80 dikurang 84 per 80 ditambah 84 dibagi 2 per 25 dikurang 23 per 25 ditambah 23 dibagi 2. Kalau teman-teman punya kalkulator pasar, teman-teman hitungnya satu-satu, nggak masalah. Tapi kalau teman-teman punya kalkulator saintifik, itu boleh langsung dihitung seperti ini, maka dapat hasilnya kayak gini. Karena di elastisitas harga, teman-teman, aku udah bilang ya, kalau elastisitas harga, berarti dia harus dimutlakin. Kalau dimutlakin berarti kalau dia minus, akan atau harus dipositifkan. Sehingga dia disebut inelastis. Kita bisa tulis kalimatnya seperti ini. Kita copy paste aja. Arti ekonominya, jika harga barang A naik 1%, maka jumlah permintaan akan barang A turun berapa persen? 0,0041. Teman-teman tinggal kaliin aja sama 100. 41 dikali 100. 0,41%. Berarti 0,41%. Begitu juga sebaliknya dengan asumsi ceteris paribus. Kita warnain kuning. Oke, sip. Kita lanjut ya. Yang C. Nah, yang C udah beda nih teman-teman. Yang ditanya adalah elastisitas silang. Oke, kita highlight warna biru. Berapa sih besarnya nilai elastisitas silang antara barang A terhadap barang B untuk bulan Februari terhadap Maret? Jelaskan arti ekonominya. Oke, rumusnya untuk elastisitas silang tetap aja kita pakai Q2 dan Q1 serta P2 dan P1. Cuman bedanya adalah kita menggunakan ini. Asumsi Q itu kita gunakan untuk barang A dan P kita gunakan untuk barang B. Q
Q digunakan untuk barang A dan P kita gunakan untuk barang B. Maksudnya apa sih? Kita buka jawabannya. Oke. Q2 dikurang besarnya nilai elastisitas silang antara barang A terhadap barang B. Nah, kita lihat dulu nih teman-teman. Harga bulan yang kedua disebutin adalah bulan Maret. Bulan Maret berarti barang A. Bulan Maret berarti barang A. Ini ya. 84 dikurang 90, yaitu bulan Februari. Kemudian harganya kita pakai yang B. Jadi kuantitinya, kalau tadi kan kita QC pada PC, ya kan? QC per PC, sama-sama hijau. Lihat ya teman-teman, QC pada PC. Kalau yang ini, Q-nya kita pakai QA, tapi harganya kita pakai harga barang B. Berarti PB. Mana? Ini. Paham teman-teman? Paham, Kita Kak. highlight 15 dan 16. Jadi teman-teman, kalau tadi itu kan Q2 dikurang Q1 per P2 min P1. Q-nya kita pakai Q yang C. P-nya kita pakai harga barang C. Nah, kalau ini kan elastisitas silang. Berarti kuantitasnya kita pakai kuantitas barang A, tapi harganya jangan pakai harga barang A. Pakailah harga barang B. Si PB ini kayak gitu. Jadi 84 dikurang 90 per 84 ditambah 90 dibagi 2 per 15 dikurang 16 per 15 ditambah 16 dibagi 2. Kayak gitu teman-teman. Ini aku ada bikin notes di sini. Q-nya gunakan barang A, P-nya kita gunakan barang B. Kuantitasnya kita pakai kuantitas barang A, price-nya kita pakai price barang B. Kenapa? Karena dia elastisitas silang. Kalau elastisitas harga, Q-nya gunakan A, P-nya kita pakai barang A juga. Kayak gitu. P yang ini ya teman-teman, P di sini. Nih, di sini kita pakai price barang B. Seperti itu. Kalau Ya. andaikan kuantitasnya kita pakai yang barang B, terus price-nya pakai yang barang A, itu sama aja atau jadinya beda? Oke, aku belum pernah coba ya. Karena Pak Maris ngajarinnya kayak gini. Tapi let me try. Harganya, kamu pakai harga barang apa? Sorry. Yang B. Harga barang B. Oke, berarti price-nya B, PB-nya berarti 15, 16, kemudian ini 15, 16, kemudian ini 84. Harusnya beda ya, teman-teman. 84, 90. Sorry. Berarti harganya harga barang B, tapi Q-nya Q barang A gitu ya. Kan kalau Q-nya tadi barang kan, B. ya, yang Q-nya barang B. 102 dikurang 98. Oke, 102 dikurang 98, 102 ditambah 98 dibagi 2. Hasilnya dia nggak bisa ya teman-teman. 84 kurang 90. Ci, maaf. Ya. Bukannya yang 102 itu quantity ya, Ci? Iya, astaga. Yang Bentar, berarti kita pakai, aku bingung tadi temennya ngomong apa sih? Kuantitinya pakai barang? Kuantitinya pakai barang yang B, terus price-nya pakai yang A. Oh, kuantitinya berarti 102, sorry ya, 102 dikurang 98, ini 102 ditambah 98, baru yang ini price-nya kita pakai price yang A, gitu ya? Iya. Price-nya berarti 23 dikurang 22, 23 ditambah 22. Coba ya, 102 dikurang 98, 102 ditambah 98 dibagi 2, dikali 23 plus 22 dibagi 2, 23 dikurang 22. Hasilnya beda ya, 0,9. Aku udah coba, hasilnya beda. Jadi teman-teman jangan coba-coba pakai yang barusan teman-teman tanyain ya. Jangan dipakai karena hasilnya beda. Teman-teman bisa pakai ini. Ya. Kayaknya kalau yang tadi itu berarti nanti kata-katanya di soal tuh biasanya kayaknya elastisitas silang antara barang B terhadap B barang A terhadap baru. A, betul. Iya, berarti gitu ya, Ci ya. Iya, Oke, kalau itu bisa dipakai kalau dia mintanya barang B terhadap barang A, betul. Jadi teman-teman jangan pakai punya temannya barusan ya, pakai punya aku. Rumusnya itu adalah yang tadi aku bilang, kita pakai quantity barang A,
dan harganya harga barang B. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke yang bagian D. Yang bagian D sama bagian E itu sama-sama dia membahas tentang elastisitas income. Kita copy, kita paste. Oke. Berapakah besarnya nilai elastisitas income terhadap barang C untuk bulan Maret pada April? Oke, kita langsung lihat fokus ke bulan terakhir, bulan kedua yang disebutkan. Berarti bulan April. Berarti kalau bulan April, kuantitinya berapa? Bulan April. Ingat pada barang C loh, barang C kuantiti kedua. Berapa teman-teman? Bulan April, kuantiti kedua barang C. 95. Betul, 95 ya. 95 berarti dikurang bulan Maret. 105 per 95 ditambah 105 dibagi 2. Per lagi, pernya tadi kita kan pada price. Sekarang kita pada income. Income di sini cuma satu ya, berarti 180 dikurang 205. Kayak gitu. Oke, aku jelasin sekali lagi. Berapakah besarnya nilai elastisitas income terhadap barang C untuk bulan Maret pada April? Jelaskan arti ekonominya. Q2 dikurang Q1 per Q2 ditambah Q1 per I2 dikurang I1 per I2 ditambah I1. Q2-nya kita langsung fokus ke bulan kedua yang disebutkan, yaitu April. Berarti kita cari Q barang C. Q barang C, 95 dikurang 105. Kemudian I2-nya, yang kedua, bulan kedua apa yang disebutkan? April, berarti 180 dikurang 205. Kayak gitu. Selanjutnya, kita bahas yang aku tulis lagi di sini, biar kita nggak bolak-balik. Berapakah besarnya nilai elastisitas income barang B untuk bulan Februari terhadap Maret? Oke, apa nih yang dua disebutin? Yang terakhir disebutin, yang kedua disebutin adalah bulan Maret. Berarti Q2-nya adalah bulan Maret, tapi terhadap barang B. Barang B berarti QB. 114. 114 dikurang 102. Salah, Ci. Kan ini Maret terhadap Februari. Gitu. Ada yang sadar loh, keren-keren. Q2-nya adalah Maret terhadap Februari, berarti 102 dikurang 98. Gitu. Aku ngetes ternyata demo on week, keren banget, keren. Akhirnya kalian gak sadar loh. Oke, terus I2-nya berapa sih? Ingat bulan yang kedua disebutin apa? Maret, berarti 205 dikurang 220. Oke, kita masukin benar. Nah, teman-teman, kalau elastisitas silang, elastisitas income atau pendapatan, itu nilainya apabila negatif, dia harus tetap negatif. Maksudnya, dia akan tetap negatif. Jadi, jangan dimutlakin kalau dia hasilnya negatif. Oke? Yang dimutlakin itu hanyalah elastisitas harga. Nah, di sini aku ada bikin notes. Elastisitas yang harus dimutlakin hanyalah elastisitas harga. Di luar daripada itu, hasilnya normal. Jika dia negatif, dia tetap negatif. Jika dia positif, dia tetap positif. Kemudian ini tuh ada jenis-jenis elastisitas, teman-teman. Ada elastisitas titik, ada elastisitas interval, ada elastisitas parsial, dan terakhir elastisitas busur. Nah, kalau Pamari sendiri yang tadi kita pelajarin itu adalah elastisitas busur, di mana dia menggunakan rata-rata. Kenapa rata-rata? Kan Q2 ditambah Q1 dibagi 2 itu kan rata-rata, teman-teman. Jadi yang kita pakai adalah elastisitas busur. Nah, kalau elastisitas harga, apabila dia kurang dari 1, berarti dia inelastis. Kalau dia sama dengan 1, berarti dia unitary. Kalau dia sempurna, kalau dia tak terhingga, berarti dia elastis sempurna. Kalau dia sama dengan 0, dia inelastis sempurna, dan dia kalau dia lebih dari 1, dia elastis. Kalau elastisitas silang lebih dari 0, itu berarti dia barang substitusi, yaitu pengganti. Apabila dia kurang dari 0, berarti dia komplementer. Oke? Kalau lebih dari 0, dia substitusi. Kalau dia kurang dari 0, berarti dia komplementer. Tadi elastisitas silang. Ini 0,004. Dia kan lebih dari 0 ya. Berarti dia substitusi. Kemudian kalau elastisitas income ada superior, normal, dan inferior. Untuk materialnya teman-teman bisa cek di Google atau di buku masing-masing. Sebelum kita masuk ke nomor 2, nomor 1 ada yang masih mau bertanya, teman-teman? Maaf, tanya. Silakan. Untuk arti
ekonominya itu harus 1%, Ci. Iya, harus 100%. Harus 1%. Ini kalau Pak Maris Oke, punya ya. makasih, Ci. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Nomor 1. Ci, untuk kondisi ekonominya dijelasinnya sama kayak yang sebelum-sebelumnya, Ci. Iya, sama kayak sebelum-sebelumnya. Cuman kalau misalnya elastisitas silang ya, aku nggak tahu deh. Coba kamu tanya sama dosen masing-masing ya, karena tiap dosen itu beda teman-teman. Maksudnya ada yang harus lengkap kayak gini, kalau Pak Maris harus lengkap. Ada yang kayak misalnya kalian nulis gini, itu udah termasuk AT ekonomi gitu. Jadi tolong ditanyakan kembali karena ini mempengaruhi nilai. Mungkin aja di sini ada 1 poin, di sini ada 1 poin. Tapi ada teman aku yang nulis kayak gini, dia udah bener sama dosen lain, tapi ada dosen yang harus nulis kayak gini. Dan Pak Maris adalah tipe orang yang harus nulis seperti ini nih, lengkap. Tapi tolong kembali lagi ditanyakan sama dosennya masing-masing, seperti apa elastisitasnya, maksudnya ininya kata-kata ekonominya seperti apa, kayak gitu.